ini menjelaskan tentang bab 4 uang, lembaga keuangan, pasar modal dan OJK. Pertama, bank. Pengertiannya, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejarah bank. Bank pertama di dunia adalah Banca Monte de Paschi, Italia, yang didirikan pada 1397. Pada masa Renaissance, para bankir melakukan kegiatan transaksi mereka sembari duduk di meja pertukaran uang. Seiring dengan perubahan zaman, dunia perbankan juga terus mengalami perkembangan. Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Yang pertama, pembagian bank menurut jenis kegiatan. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Bank sentral memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Simak penjelasannya melansir sumber Kemendikbud. Bank sendiri diartikan sebagai lembaga keuangan. Yang pertama, pembagian bank menurut jenis kegiatan. Yang A, bank sentral. Bank sentral adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Bank sentral memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. C, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu pada syariah Islam yang berpedoman utama pada Al-Quran dan Hadis. D, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Menurut bentuk hukumnya. Menurut bentuk hukumnya, bank dikelompokkan menjadi 1. Bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. 2. Bank berbentuk firma atau FA. 3. Bank berbentuk badan usaha perseorangan. 4. Bank berbentuk koperasi. 3. Pembagian bank menurut kepemilikan. A. Bank pemerintah. Bank pemerintah merupakan sebuah bank yang didirikan oleh pemerintah negara yang menjadi lokasi bank tersebut sehingga semua keuntungan akan menjadi milik pemerintah. Selain dimiliki oleh pemerintah pusat, bank pemerintahan bisa juga dimiliki oleh pemerintah daerah. B. Bank swasta. Perbankan swasta merupakan bentuk lembaga keuangan bank di mana saham demi sahamnya dimiliki oleh pihak swasta pemegang saham serta didirikan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai pemegang saham atau pendiri perbankan. C. Bank campuran. Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki beberapa badan hukum. Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu badan hukum dalam negeri dan luar negeri. D. Bank pemerintah daerah. Bank pemerintah daerah adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah, provinsi, dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintahan kabupaten di wilayah yang bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. 2. Industri keuangan non-bank atau IKNB. A. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat sebagai pemegang polis. Hak dan kewajiban antara jasa layanan asuransi dan pemegang polis sudah diatur. B. Fungsi utama dari asuransi adalah pengalihan risiko. Suatu asuransi berfungsi untuk mengalihkan atau menyebarkan risiko kerugian keuangan yang mungkin diderita oleh tertangguh kepada asuransi. C. Industri asuransi berperan penting dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia. Ini karena asuransi membantu melalui pembayaran klaim dan investasi. Selain itu, peran asuransi membantu melindungi masyarakat dengan mitigasi risiko finansial. Jenis-jenis asuransi: asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi investasi, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi korporasi, asuransi hari tua. B. Dana pensiun. Dana pensiun adalah keuangan non-bank yang
menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mengerjakan karyawan. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen kegiatan operasional dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Menurut OJK, ada dua manfaat dana pensiun yang bermanfaat di masa depan. Yang pertama adalah sebagai penyamping hidup atau bakal pensiun, dan yang selanjutnya sebagai modal usaha di masa pensiun. Selain itu, ada beberapa manfaat dana pensiun lainnya yang perlu diketahui. Pertama, sebagai biaya berobat di hari tua. Peran dana pensiun sangat penting untuk kehidupan seseorang masa tuanya. Dana pensiun nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat sedang aktif bekerja lagi. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup setelah berhenti bekerja. Adapun beberapa jenis lembaga dana pensiun seperti berikut. 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. 2. Dana pensiun lembaga keuangan DPLK. 3. Program jaminan pensiun dari BPJSTK. 4. Dana pensiun lembaga asuransi. Apa yang masuk lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan adalah usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kredit atau kredit. Apa saja unsur yang tidak termasuk dalam pembiayaan adalah sebagai badan hukum, kegiatan pembiayaan, penyediaan dana, barang modal, tidak menarik dan secara langsung dan masyarakat. Apa fungsinya lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan berfungsi membiayai aktivitas seperti produksi dan konsumsi. Lembaga pembiayaan berperan untuk menggerakkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Prinsip usaha yaitu dengan memberikan pembiayaan dan disertai dengan bunga. Apa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan aktivitas seperti produksi dan konsumsi? Lembaga pembiayaan berperan untuk menggerakkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Prinsip usaha yaitu dengan memberikan pembiayaan dan disertai dengan bunga. Apa itu pegadaian? Menurut OJKpedia, pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamannya. Biasanya barang tersebut berupa perhiasan, emas, atau barang-barang rumah tangga, barang elektronik, dan rumah dan lainnya. Fungsi PT Pegadaian 1. Mengelola penyaluran untuk pinjaman atas dasar hukum badai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Pegadaian mempunyai peran penting dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum badai masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan usaha diperlukan dana yang cukup besar. Contoh-contoh gadai emas, gadai daun emas, gadai kendaraan, gadai tabungan emas, gadai angsuran emas, gadai emas syariah, gadai non emas syariah, dan gadai kendaraan syariah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.